Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Udaneni dengan NIM K2319032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan persamaan diferensial parsial. Yang pertama-tama, di sini apabila kita memiliki soal apabila suhu dalam sebuah batang tembaga sepanjang 80 cm yang telah diberi isolasi serta suhu awalnya 100 sin px per 80 derajat Celcius, ujung-ujungnya dipertahankan pada suhu 0 derajat Celcius. Berapa lama sampai suhu mencapai tingkat maksimum di dalam batang tembaga turun menjadi 50 derajat Celcius? Jika kerapatan 8,92 gram per cm kubik, panas jenis 0,092 kalori per derajat Celcius, dan konduktivitas termal adalah 0,95 kalori per cm detik derajat Celcius. Sumbernya ini saya dapatkan dari Hidayatul Mustafidah di SlideShare. Kemudian penyelesaiannya, kita akan mengetahui panjangnya pertama-tama adalah 80 cm, konduktivitas termalnya adalah 0,95, panas jenis di sini saya lambangkan dengan S dengan nilai 0,092. Kemudian kerapatan adalah rho dengan nilainya adalah 8,92 gram per cm kubik. Kemudian di sini kita menentukan syarat awalnya, yakni adalah UN adalah x,0, di mana sigma Bn sin npx per L dengan n adalah 1 sampai tak terhingga sama dengan fx, dan fx sendiri adalah sama dengan 100 sin px per 80, sehingga Bn akan sama dengan 2 per L integral 0 sampai dengan L fx sin npx per L dx, atau sama dengan 2 per 80 integral 100 sin px per 80 sin npx per 80 dx. Kemudian kita akan menentukan B1-nya, di mana nilai n ini tadi adalah dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan B1 akan sama dengan 2 per 80 dikalikan 0 integral 0 sampai 80 dari 100 sin px per 80 sin px per 80 dx, dan kita akan mendapatkan 100 per 40 integral 0 sampai 80 dari sin px per 80 kuadrat dx, sehingga kita akan mendapatkan nilai 5 per 2 integral 0 sampai 80 dari sin px per 80 kuadrat dx. Kemudian kita dapat mengubah dari sin px per 80 kuadrat ini menjadi 1 min cos 2 px per 80 dx, sehingga kita akan mendapatkan 5 per 4 integral 0 sampai 80 1 min cos px per 80 dx, dan 5 per 4 dikalikan x min 40 pi sin px per 40 dengan rentang 0 sampai 80, dan kita akan mendapatkan nilai 5 per 4 dikalikan 80 dikurangi 0 akan sama dengan 100. Kemudian untuk B2 kita memasukkan nilai n ini menjadi 2, sehingga B2 sama dengan 2 per 80 integral 0 sampai 80 dari 100 sin px per 80 sin 2 px per 80 dx akan sama dengan 5 per 2 integral 0 sampai 80 sin px per 80 sin 2 px per 80 dx. Kemudian kita akan mendapatkan 5 per 2 integral 0 sampai 80 dari setengah cos px per 80 min 2 px per 80 dikurangi cos px per 80 ditambah 2 px per 80 dx. Dan kita akan mendapatkan nilai, setelah kita mengintegralkan, akan mendapatkan nilai B2 adalah 0. Kemudian kita lanjut ke B3. Kita substitusikan nilai n di sini menjadi 3, sehingga 2 per 80 dikalikan integral 0 sampai 80
dari 100 sin px per 80 sin 3 px per 80 dx. Sehingga kita akan mendapatkan 5/2 integral dari 0 sampai 80 dari sin px per 80 sin 3 px per 80 dx. Kita lakukan seperti di B2 tadi, kita dapat mengubah nilai sin px per 80 dikalikan sin 3 px per 80 dx ini menjadi setengah cos dikalikan px per 80 dikurangi 3 px per 80 dikurangi cos px per 80 ditambah 3 px per 80 dx. Kemudian kita integralkan seperti biasa, seperti ini. Dan kita substitusikan nilai 0 dengan 80, sehingga kita akan mendapatkan nilai B3 sebesar 0 juga. Kemudian di sini kita dapat menyimpulkan adalah B1 sama dengan 100, dan B2 sama dengan B3 adalah bernilai 0. Kemudian di sini kita memiliki persamaan, yakni lambda 1 kuadrat sama dengan C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat. Dengan C kuadrat adalah K per S dikalikan rho. Kita dapat mencari nilai C kuadrat ini dari persamaan yang sudah kita ketahui di sini. Tinggal kita substitusikan saja, yakni 0,95 dibagi 0,092 dikalikan 8,92, kita akan mendapatkan nilai C kuadrat sama dengan 1,158 cm kuadrat per detik. Dan lambda 1 kuadrat ini adalah persamaan dari heat equation, yakni salah satu persamaan dari penerapan diferensial parsial itu sendiri. Kemudian kita masukkan nilai 1,158 ini ke persamaan C kuadrat dikalikan P kuadrat per L kuadrat ini, sehingga kita akan mendapatkan nilai 0,001785. Kemudian kita masukkan ke persamaan U X, T sama dengan 100 sin Px per 80 E pangkat minus 0,001785 T. Sehingga dari sini kita dapat mencari nilai T itu sendiri, yakni waktu yang diperlukan, yakni GT sama dengan B1 E pangkat minus lambda 1 kuadrat T sama dengan 100 dikalikan E pangkat minus 0,001785 T akan sama dengan 50. Nah, 50 ini adalah suhu maksimum di dalam batang tembaga saat turun menjadi 50 derajat. Nah, tuh. Kemudian kita mendapatkan E pangkat minus 0,001785 T sama dengan 0,5. T sama dengan ln 0,5 dibagi minus 0,001785, sehingga kita akan mendapatkan T sama dengan 388 detik atau sekitar 6,5 menit. Kemudian di soal yang kedua, di sini kita menerapkan dari wave equation, yakni juga salah satu penerapan dari persamaan diferensial integral. Jadi pada dasarnya terdapat 3 penerapan, yakni heat equation, wave equation, dan persamaan Laplace untuk penerapan persamaan diferensial parsial itu sendiri. Untuk soal yang kedua adalah tentukan persamaan defleksi Y X, T dari senar yang panjangnya pi dan kedua ujungnya diikat pada posisi tetap apabila kecepatan awalnya adalah Fx sama dengan 0 dan defleksi awalnya adalah Gx sama dengan 0,01 sin X dengan C kuadrat sama dengan T per rho adalah sama dengan 1. Sumbernya adalah saya ambil dari blog mahasiswa Universitas Brawijaya. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita tetapkan terlebih dahulu persamaan aturnya, yakni do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan do kuadrat Y per do X kuadrat. Dengan C kuadrat adalah T per rho sama dengan 1. Kemudian ada do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan do kuadrat Y per do X kuadrat. Kita tinggal mensubstitusikan nilai C kuadrat sama dengan 1 ini ke persamaan awal ini, sehingga kita akan mendapatkan
persamaan ini. Kemudian adalah syarat batas. Kondisi batasnya adalah Y 0,1 ke 0,T atau sama dengan Y pi, T sama dengan 0, dengan T-nya adalah lebih dari 0. Kondisi awalnya adalah Y X, 0 sama dengan 0,01 sin X, dengan X-nya adalah dari 0 sampai dengan L. Kemudian do Y per do T untuk T sama dengan 0 adalah sama dengan 0. Untuk X adalah dari 0 sampai dengan L. Di sini persamaan diferensial dapat diselesaikan dengan pemisahan variabel, di mana Y, X, T sama dengan Fx dikalikan GT. Du per do per do T sama dengan Fx dikalikan G aksen T. Kemudian do kuadrat U per do T sama dengan Fx dikali G double aksen T. Untuk do U per do T, kita menurunkan untuk yang F. Selanjutnya kita menurunkan yang F, sehingga kita akan mendapatkan F aksen X dikalikan G T. Untuk do kuadrat U per do T, kita akan mendapatkan F double aksen X dikalikan GT. Sehingga persamaan diferensial menjadi Fx G double aksen T sama dengan F double aksen X dikalikan GT. Kita pindah ruas sehingga mendapatkan G double aksen T per GT sama dengan F double aksen X per Fx sama dengan minus K kuadrat. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini sehingga menjadi G double aksen T plus K kuadrat GT sama dengan 0. Sehingga GT sama dengan A1 cos KT plus B1 sin KT. Dan F double aksen X plus K kuadrat Fx sama dengan 0. Sehingga Fx sama dengan A2 cos Kx plus B2 sin Kx. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan Y, X, T akan sama dengan A1 cos KT plus B1 sin KT dikalikan A2 cos Kx plus B2 sin Kx. Seperti itu. Kemudian kita tadi telah mengetahui kondisi batasnya adalah Y 0,T dan Y pi, T. Untuk yang Y 0,T sama dengan 0, kita substitusikan persamaan ini ke kemari, sehingga kita akan mendapatkan Y 0,T sama dengan A1 cos KT plus B1 sin KT dikalikan A2 cos K0 plus B2 sin K0. Kita substitusikan nilai X dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan nilai Y 0,T sama dengan A1 cos KT plus B1 sin KT dikalikan A kuadrat sama dengan 0, sehingga A2 sama dengan 0. Sehingga A2 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah Y, X, T akan sama dengan A cos KT plus B sin KT sin Kx. Kemudian untuk kondisi batas yang kedua, di mana Y pi, T sama dengan 0, kita akan mengetahui Y pi, T sama dengan sin K pi dikalikan A cos KT plus B sin KT sama dengan 0. Sehingga Y pi, T akan sama dengan sin K pi. K pi adalah sama dengan M dikalikan pi, dengan M adalah dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Sehingga K sama dengan M pi per pi. Sehingga K akan sama dengan M. Kemudian kita substitusikan nilai K sama dengan M ini ke persamaan Y, X, T, sehingga menjadi sin mx dikalikan A cos mt plus B sin mt. Kemudian kita mencari kondisi awal, yakni YT x, 0 sama dengan 0. YT x, 0 sama dengan sin mx AM sin M0 ditambah BM cos M0. Dengan sin mx dikalikan BM adalah sama dengan 0, maka B akan sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah
y x, t sama dengan sin mx dikalikan a cos mt. Kondisi awal y x, 0 sama dengan 0,01 sin x. Maka untuk y x, t sama dengan a sin mx cos m0 sama dengan 0,01 sin x sama dengan a sin mx sama dengan 0,01 sin x. Sehingga kita dapat menyimpulkan nilai A adalah sama dengan 0,01 dan nilai M adalah sama dengan 1. Sehingga penyelesaian khususnya adalah y x, t sama dengan 0,01 sin x cos t. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.